Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Miss Dewi harap kalian baik-baik saja, sehat ya. Nah, kita masuk di tema 2 hari ini. Tema 2 tentang selalu berhemat energi. Jadi kita mau belajar tentang bagaimana cara menghemat energi. Tentu saja sebelum kita tahu cara menghemat energi, kita perlu tahu energi apa saja yang kita mau pelajari. Nah, sekarang kita masuk tentang sumber energi. Ya. Nah, sumber energi. Apa sih yang dimaksud dengan energi? Ada yang bisa menebak nggak? Apa sih yang dimaksud dengan energi? Nah, energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Energi juga bisa diartikan sebagai tenaga. Ya. Jadi energi itu adalah daya, kekuatan atau tenaga untuk melakukan berbagai kegiatan. Nah, contohnya apa saja energi ini? Contohnya adalah energi matahari, energi bunyi, dan energi listrik. Kalau ada energi berarti ada sumbernya, yaitu sumber energi. Nah, kalau energi tadi merupakan daya, kekuatan atau tenaga, apa yang dimaksud dengan sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Jadi kalau sesuatu itu menghasilkan energi, dia disebut dengan sumber energi. Contohnya, sumber energi yang kita bisa lihat adalah salah satunya matahari. Matahari merupakan sumber energi. Nah, energi matahari ini dapat dimanfaatkan untuk memanaskan air. Selain matahari, ada lagi nggak? Ada, yaitu listrik. Ya, energi listrik dapat digunakan untuk menyalakan bola lampu. Ini salah satu aja ya contohnya. Masih banyak contoh yang lain, contoh-contoh dari manfaat sumber energi listrik. Selain itu, selain matahari dan listrik, ada juga energi angin, di mana angin ini digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Nah, kamu tahu kan tadi ada energi dan sumber energi beserta contohnya. Misalnya mau tanya, ada nggak yang tahu apakah sumber energi terbesar bagi bumi? Ada yang tahu nggak apa sih sumber energi terbesar bagi bumi? Ya, sumber energi terbesar bumi kita adalah matahari. Jadi matahari itu merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Ya, jadi matahari itu memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan makhluk hidup di bumi. Nah, yang sekarang bisa mau bahas adalah apa saja sih peran matahari untuk kelangsungan hidup di bumi? Peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, perputaran bumi pada porosnya terhadap matahari menyebabkan terjadinya siang dan malam. Ya, matahari berperan terhadap terjadinya siang dan malam. Ada fakta menarik dalam proses terjadinya siang malam yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama, matahari selalu memancarkan cahaya sepanjang waktu. Yang kedua, bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Yang ketiga, bumi berputar pada porosnya, yang biasa kita sebut sebagai rotasi bumi. Rotasi bumi inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Keempat, sekali putaran bumi secara penuh memerlukan waktu 24 jam. Kelima, bumi juga mengelilingi matahari, yang disebut revolusi bumi. Proses ini membutuhkan waktu 365 hari. Nah, setelah memahami fakta menarik ini, yuk kita simak bagaimana terjadinya siang dan malam. Terjadinya siang dan malam terjadi karena rotasi bumi.
atau perputaran bumi pada porosnya. Pada saat belahan bumi terkena sinar matahari, maka di daerah tersebut terjadinya siang hari. Sebaliknya, daerah yang tidak terkena sinar matahari akan terjadi malam hari. Nah, adik-adik, begitulah proses terjadinya siang dan malam. Intinya, proses ini terjadi karena adanya rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Tahukah adik-adik, kalau ada negara yang tidak pernah merasakan malam hari? Makanya, subscribe channel Halo Edukasi ya, untuk ilmu pengetahuan terbaru. Nah, itu tadi adalah sebuah video yang menjelaskan tentang terjadinya siang dan malam. Ya, kamu bisa menikmati siang, kamu bisa menikmati malam, itu semua karena peran dari matahari. Nah, kalau tidak ada matahari, maka bumi kita akan selalu mengalami gelap, dingin, beku. Kita tidak bisa melihat pantai, kita tidak bisa melihat gunung, kita tidak bisa melihat hutan dengan baik. Karena apa? Tidak ada cahaya yang dapat menyinari bumi. Nah, jadi di sini juga kalian tahu bahwa yang berputar adalah bumi, bukan matahari. Bumi mengelilingi matahari. Nah, jika bagian bumi yang terkena sinar matahari, dia akan mengalami siang. Tetapi bagian bumi yang tidak mengalami sinar matahari, dia akan mengalami malam hari. Ya, jadi bersyukur sama Tuhan. Kita bisa menikmati siang hari, kita bisa melihat pemandangan di sekitar itu karena peran dari matahari. Keren ya Tuhan kita. Oke, kita lanjutkan. Peran apa lagi yang diberikan oleh matahari bagi kehidupan di bumi? Nah, dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim. Musim apa saja? Ada musim panas, gugur, dingin, dan musim semi. Ya, dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa matahari bukan hanya membuat bumi kita mengalami siang dan malam, tapi di dunia ini kita bisa menikmati yang namanya 4 musim karena peran matahari. Tentu saja kalau di Indonesia kita hanya mengalami 2 musim. Sedangkan di negara lain, di benua lain bisa mengalami 4 musim. Oke. Selanjutnya, perannya yaitu pada siklus perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca yaitu mendung, panas, dan hujan. Nah, jadi air itu mengalami siklus. Ya, oke. Sebentar lagi saya berikan video. Yang keempat, berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadi hujan. Nah, ini. Jadi yang poin ketiga dan keempat ini Miss mau memberikan sebuah video, di mana di video itu menceritakan tentang bagaimana air itu mengalami siklus perputaran sehingga mengakibatkan terjadi mendung, panas, dan juga hujan. Yuk, kita saksikan yuk. Video manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan.
Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami Oke, baik. Itu tadi merupakan proses terjadinya hujan ya, yang didapat dari proses siklus air tadi. Nah, kita tahu bahwa air tidak akan pernah habis. Ya, kenapa air tidak pernah habis? Karena air itu mengalami siklus, jadi perputaran. Ketika air itu ada di laut, dia mengalami penguapan. Oleh karena matahari, panas matahari. Ketika dia mengalami penguapan, dia naik ke atas dan berkumpul di atas menjadi awan. Dan awan itu bisa setelah terjadi awan, kemudian bisa terjadi hujan. Nah, seperti itu seterusnya, hujan turun ke laut, hujan turun mungkin ke sungai, kemudian sungai mengalirkan airnya ke laut, dari laut kemudian menguap lagi karena panas matahari, kemudian panas matahari itu membuat air laut menguap, air lautnya naik ke atas membentuk awan, kemudian turun menjadi hujan. Nah, begitu seterusnya. Itu yang disebut dengan siklus air. Nah, makanya kita akhirnya bisa menikmati hujan, kita bisa menikmati mungkin suasana mendung, yaitu tadi karena apa? Air mengalami siklus. Yang Nah, lebih dari setengah daratan proses Indonesia ini yang sangat luas adalah hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Untuk memasak makanannya. Ini menjadikan Indonesia sebagai Jadi negara di situ yang ada memiliki air, hutan terluas ada ketiga karbon di dioksida, dunia dan setelah juga Amazon cahaya dan Kongo. matahari yang dibutuhkan Karena itu untuk pula, proses fotosintesis. Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru proses dunia fotosintesis ini karena juga luasnya hutan menghasilkan menunjang sesuatu. kehidupan kita di bumi. Apa yang dihasilkan? Apa yang dihasilkan dari sana? Kok bisa hutan yang terdiri dari adalah pepohonan dan tumbuh-tumbuhan oksigen menunjang kehidupan dan kita gula. semua? Nah, makanya kalau kalian pergi ke daerah yang memiliki banyak tanaman, banyak pohon-pohon, kalian akan merasakan di sana udaranya sejuk atau dingin, gitu ya. Ada yang pernah Tumbuhan pergi ke tidak dapat Bedugul, makan kebun seperti raya manusia. Bedugul? Mereka tidak memiliki sistem Ya, pasti ada pencernaan, yang pernah pergi ke bahkan sana. tidak Bagaimana memiliki mulut. rasanya? Mereka sebenarnya Udaranya bisa membuat bersih, makanannya sendiri dan udaranya mendapatkan sejuk, energi segar, langsung dari lingkungan sekitarnya. kemudian dingin. Itu Seluruh yang terjadi. tumbuhan Betul membutuhkan tidak? 3 hal dasar Ya, untuk mengapa membuat itu makanan, bisa terjadi? yaitu air, Karena karbon di sana dioksida, memiliki dan banyak cahaya pohon matahari. dan tanaman yang melakukan fotosintesis. Bagian akar pada Jadi tumbuhan yang dikeluarkan membantu tanaman yang memperoleh ada di sana air dari adalah bawah tanah dan oksigen. mengirimnya bersama Nah, mineral akhirnya kan ke oksigennya batang, berlimpah, daun, oksigennya dan seluruh banyak yang bagian dikeluarkan. tanaman. Sehingga Karbon dioksida manusia yang dapat tidak lain merasakan adalah kesejukan. gas yang kita temukan di udara, Nah, selain kemudian akan oksigen masuk yang ke dalam dihasilkan dari tumbuhan melalui lubang fotosintesis, kecil yang terletak di bagian bawah fotosintesis daun ini juga yang kita sebut menghasilkan stomata. ya, gula itulah yang disimpan sebagai cadangan makanan. Tumbuhan akan membuat Sehingga kita makanan bisa berupa memetik gula buah dari apel, air dan karbon buah dioksida pisang. yang Nah, telah itu kan diperolehnya cadangan dengan makanan menggunakan dari mesin tumbuhan khusus yang hanya dimiliki oleh yang tumbuhan, kita yaitu bisa klorofil. konsumsi. Klorofil Oke, dapat itu menangkap peran energi dari matahari cahaya dalam matahari proses dan menggunakannya untuk fotosintesis. mengubah air dan Selain- karbon dioksida menjadi gula.
Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Kalau kalian penasaran lebih lanjut mengenai fotosintesis, kalian bisa tonton di aplikasi Zenius di playlist kelas 4 SD. Sekarang juga. Peran apa lagi? Nah, ternyata panas matahari itu membantu Bapak petani garam. Karena panas matahari itu mengakibatkan air laut menguap. Nah, peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Ya, jadi garam-garam ini dibuat oleh Bapak petani berkat bantuan matahari. Yuk kita saksikan videonya. Nah, itu tadi adalah video proses pembuatan garam. Jadi, Bapak petani itu membuat kolam-kolam seperti itu. Tentu saja kolamnya bukan di tengah kota ya, tapi kolamnya itu di daerah pesisir pantai. Nah, kemudian air laut itu dialiri ke sana. Jadi air laut itu dibentuk sebuah saluran supaya air laut itu dapat mengalir ke setiap kolam-kolam yang dibuat Bapak petani. Nah, kemudian ketika air kolam itu sudah penuh, di dalam setiap kolam, air kolam itu dibiarkan Bapak petani menguap dengan bantuan panas matahari.
Ya. Nah, pada waktu menguap, yang tertinggal di dalam kolam-kolam itu hanyalah garam. Ya. Nah, kemudian garam itu dikumpulkan dan garam itu dibawa ke pabrik. Tujuannya adalah untuk dibersihkan dan diolah. Ya, karena di dalam garam itu kan pasti ada, mungkin masih ada kotoran-kotoran yang perlu dibersihkan seperti rumput laut, atau mungkin masih ada plastik-plastik sampah juga kan bisa jadi, atau mungkin masih ada kerang-kerang yang ada di situ karena mereka tidak dapat menguap. Nah, setelah dibersihkan, diolah di dalam pabrik, menghasilkan garam beriodium, ya, kemudian siap di packing, diberikan di plastik atau di botol, dan siap diedarkan ke masyarakat sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi garamnya. Jadi proses pembuatan itu dari air laut. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan panas matahari. Oke. Selain itu, matahari juga berperan dalam kehidupan di bumi. Ya, cahaya dan panas matahari itu digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kita mau saksikan bagaimana sih cahaya dan panas matahari itu berubah menjadi energi listrik. Yuk, silakan kalian simak. Indonesia sebagai negara yang terletak di daerah tropis mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya mendapatkan sinar matahari dengan intensitas yang tinggi sepanjang tahun. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat, yaitu kebutuhan akan energi listrik. Sinar matahari sebagai sumber energi listrik, di samping jumlahnya yang tidak terbatas, pemanfaatannya juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Bagaimanakah cara kerja solar energi? Sinar matahari untuk dapat menjadi sumber energi listrik atau yang lebih dikenal dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, bagaimana cara kerjanya? Untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik, diperlukan komponen utama, yaitu solar cell atau solar fotovoltaik. Solar cell dibuat dari bahan semikonduktor yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Proses perubahan ini disebut efek fotovoltaik. Energi listrik yang dihasilkan dari proses ini adalah listrik dengan jenis direct current atau DC. Selain solar cell, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS memerlukan juga komponen pendukung yang biasa disebut balance of support atau BOS. Komponen dalam BOS antara lain adalah konverter atau inverter yang dapat mengubah listrik DC menjadi AC. Konverter diperlukan untuk mensuplai beban yang pada umumnya memerlukan listrik AC seperti peralatan rumah tangga. Pada saat solar energy system atau PLTS yang dipasang memproduksi energi listrik melebihi dari kebutuhan kita dan tersedia jaringan PLN di tempat kita, maka kelebihannya dapat dialirkan melalui jaringan listrik PLN yang ada dan dapat mengurangi konsumsi listrik yang kita pakai. Solar energy system atau PLTS merupakan energi independen yang dapat kita kelola sendiri. It's really that easy. Mengingat letak Indonesia yang berada di daerah tropis, penggunaan solar energy system sebagai pilihan. Oke, itu tadi adalah video tentang bagaimana cahaya matahari dapat diubah menjadi listrik ya. Nah, ini memang menggunakan alat yang disebut dengan solar cell, di mana solar cell ini akan mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik yang akhirnya digunakan menggunakan konverter, kemudian digunakan sebagai keperluan rumah tangga, sehingga kita tidak perlu lagi membeli listrik dari PLN, bisa itu digunakan ya.
Nah, selain itu cahaya matahari selain berperan sebagai pemanas ya atau listrik, pengganti listrik, matahari juga berperan terhadap proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Nah, makanya kemarin misalnya sempat menjelaskan di Science bahwa kita memerlukan kalsium yang kita dapatkan dari susu untuk memperkuat tulang kita. Selain itu juga ada vitamin D ya yang berguna untuk pertumbuhan tulang kalian. Nah, karena kalian masih anak-anak, kalian membutuhkan ini juga ya, kalsium dan vitamin D. Nah, bagaimana proses terjadinya vitamin D itu dengan bantuan peran matahari? Kekurangan vitamin D di Indonesia mungkin karena orang-orangnya takut kulit menjadi hitam. Untungnya, anak-anak hanya 5% saja yang kurang mendapatkan vitamin ini, karena mereka nggak takut jadi hitam. Vitamin D sebenarnya bukanlah vitamin, melainkan hormon. Vitamin D terdiri dari 2 bentuk, yaitu natural ergocalciferol atau disebut juga dengan vitamin D2 dan cholecalciferol atau vitamin D3. Vitamin D3 inilah yang dapat disintesa oleh kulit dari paparan sinar matahari melalui konversi radiasi ultraviolet B atau yang disingkat UVB. Jadi, kembali ke persoalan vitamin D. Pertanyaan yang paling mendasar untuk dijawab adalah jam berapa dan berapa lama kita sebaiknya berjemur. Saya menggali beberapa sumber jurnal yang dapat diandalkan untuk mendapatkan kebenaran. Tidak lama, saya menemukan satu jurnal dari Indonesia sendiri, jadi tidak ada yang namanya perbedaan geografis. Di sini disebutkan, untuk mendapatkan vitamin D secara optimal, maka yang perlu diperhatikan adalah intensitas UVB yang tinggi, sehingga berjemur tidak perlu lama-lama karena faktor risiko kanker kulit. Perlu diperhatikan bahwa untuk mendapatkan vitamin D, tidak boleh memakai sunblock, karena ada riset dari Belgia yang menyatakan bahwa sunblock dengan SPF 50 bisa menghalangi sintesa vitamin D di kulit. Hasil dari riset, berjemur yang paling baik adalah pada pukul 10 pagi sampai dengan pukul 1 siang. Lamanya sekitar 38 menit. Ya, itu tadi sebuah video tentang bagaimana pentingnya vitamin D untuk pertumbuhan tulang anak-anak ya. Nah, selain itu kalian juga boleh bertanya sama mama kalian ketika kalian masih bayi atau mungkin masih kecil. Mama kalian pasti akan menjemur kalian di bawah sinar matahari pada jam-jam tertentu, pada pagi hari ya, pada pagi hari. Nah, di sana ternyata bergunanya adalah supaya vitamin D pada tulang kalian terbentuk dengan baik, sehingga kalian bisa bertumbuh dengan tulang yang kuat. Nah, itu tadi beberapa peran dari matahari. Oke. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa begitu banyak peran matahari bagi kehidupan manusia. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Nah, jadi kita harus bersyukur bahwa Tuhan menciptakan matahari itu begitu sempurna, sehingga kita bisa menikmati peran matahari dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, matahari juga dikatakan bahwa matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Oke. Nah, sekian penjelasan atau pembelajaran tematik kita di subtema 1 ya tentang sumber. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Miss Dewi. Miss Dewi harap kalian bisa memperhatikan, mendengarkan, mencerna penjelasan Miss Dewi hari ini dengan baik. Oke. Nah,
terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan ya. God bless you.